Yo semuanya, kembali lagi bersama si Jack. Kita gas lagi dah lah profile. Tapi seperti biasa, seruput dulu kopinya dikit. Baru kita mulai lagi lah profilnya. Dan seperti biasa juga, yang mau kasih gue kopi bisa baca di deskripsi. Langsung ya, kita gaskan lah profilnya. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lu Xiaogi dia pun pergi menuju sebuah tempat karena memang tujuan dia datang ke tempat ini untuk mencari seseorang yang memang tidak asing, yaitu Chengqi yang merupakan mantan murid dari Master Sekte Pedang. Dan di tempat inilah Lu Xiaogi tanpa diduga dia pun menemukan seorang bocah yang merupakan seorang player yang akan menjadi kameramen untuk Lu Xiaogi. Dan ini adalah hal yang memang dicari-cari oleh Lu Xiaogi juga, karena memang bocah player itu bisa menjadi wartawan online-nya, dan itu adalah hal yang memang diincar juga oleh Lu Xiaogi. Tapi tidak untuk Master Menara. Ketika dia melihat ada Lu Xiaogi, tentunya membuatnya sungguh sangat kesal, dan dia juga terengah-engah kabur ketika dia melihat Lu Xiaogi datang. Tapi di sini melihat Master Menara yang tiba-tiba saja kabur terengah-engah jelas membuat tetua dari menara ini dia juga bingung kenapa masternya kok jadi seperti ini. Ada apa? Pikir dari gadis ini, dan dia juga berpikir apakah sosok yang dihindari oleh Master Menara ini adalah Sovregan? Pikir dari gadis ini. Tapi di sini ketika dia melihat Lu Xiaogi, dia pun juga berpikir atau jangan-jangan dia adalah master dari Sekte Pedang. Pikir dari gadis ini. Tapi untuk Pak Tua Menara, dia pun kini terengah-engah ketika dia melihat Lu Xiaogi, dan itu membuatnya sungguh sangat kesal. Lu Xiaogi, dia adalah player yang menantang langit. Dia telah membuatku menjadi tidak dapat melihat dengan satu mataku, dan ini benar-benar menyebalkan. Dan ini harusnya dia. Ini belum waktunya kami untuk bertemu, ucap dari Pak Tua ini. Tapi di sini dia juga tahu walaupun dia belum waktunya bertemu dengan Lu Xiaogi, tapi dia juga dapat melihat aksi yang akan ditunjukkan oleh Lu Xiaogi pula. Sedangkan di atas sungai itu sendiri saat ini Lu Xiaogi dia pun ditemani oleh dua ciwi-ciwinya menghadapi Chengqi. Tapi di sini untuk gadis Xian, ketika dia melihat Chengqi, dia pun tahu siapa yang ada di bawah sana. Bagaimana dia masih hidup? Ucap dari gadis Xian. Melihat bibi marsialnya kenal dengan sosok yang ada di bawah sana, tentunya membuat Qian dia pun bertanya, bibi, siapa dia? Apakah kau kenal dia? Ucap dari gadis Qian itu. Dan di sini untuk Xian, dia pun mengatakan, ya, aku tahu dia, tapi yang aku tahu dia telah meninggal beberapa waktu lalu. Ucap dari Nona Xian ini yang membuat Qian dia pun bingung. Apa? Udah meninggal? Lantas ini siapa? Apakah dia hantunya? Ucap dari Qian. Tapi di sini untuk Xian dia juga bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi itu semua bukan dari sosoknya, tapi auranya yang sungguh sangat aneh. Energi yang dia gunakan ini berbeda, ucap dari Nona Xian ini. Sedangkan untuk Lu Xiaogi sendiri saat ini, dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem yang membuat Lu Xiaogi dia pun bingung. Ada sebuah notifikasi sistem. Misi apa ini? Ucap dari Lu Xiaogi. Dan di sini Lu Xiaogi dia juga melihat kalau ternyata ada berbagai macam opsi yang diberikan oleh sistem untuk dirinya, di mana misi tingkat rendah Lu Xiaogi hanya perlu kabur dan menceritakan tentang hal ini kepada dunia luar kalau saat ini Chengqi telah dibangkitkan kembali, atau menjalankan misi kedua yaitu misi tingkat menengah, tahan Chengqi di tempat ini selama 1 jam, atau misi ketiga adalah lawannya sampai akhir. Opsi yang diberikan oleh sistem yang membuat Lu Xiaogi dia pun dia tidak menyangka kalau ternyata sistem memicu 3 buah misi sekaligus yang membuatnya sungguh sangat menarik. Dan tentunya untuk Lu Xiaogi dia pasti akan memilih misi yang paling sulit, dan juga kompensasi XP dan juga hadiah pasti nggak kaleng-kaleng juga. Maka dari itulah tentunya dia memilih misi yang paling sulit. Dan mari kita lihat seberapa kuat dia untuk saat ini, ucap dari Lu Xiaogi. Dan kini dia pun mencoba untuk men-scan lawannya, dan di sini sistem memberitahukan kalau saat ini Chengqi dia ada di level 51, tapi juga kondisinya juga tidak bagus sekali lah. Dia dalam kondisi yang cukup lemah yang membuat Lu Xiaogi tentunya dia senang. Dia ada dalam kondisi lemah. Baiklah, baguslah kalau begitu. Mudah saja bagi diriku untuk melakukannya, ucap dari Lu Xiaogi. Tapi untuk sosok Chengqi, dia pun bertanya siapa sosok yang ada di depannya ini. Aku adalah Lu Xiaogi yang merupakan Master Sekte Mo, ucap dari Lu Xiaogi. Tapi untuk Chengqi dia pun gak tahu siapa itu lah.
Master Sekte siapa? Tapi di sini yang membuat dirinya khawatir adalah dua sosok yang ada di atas sana. Selain Lee Seok-gi, tapi dua sosok itu, wanita-wanita itu, karena dia juga tahu mereka cukup kuat. Hei, bocah itu dia hanya ada di rank ketiga, tapi tidak dengan dua sosok yang ada di atas sana. Bocah itu tidak perlu dikhawatirkan, tapi sosok yang ada di atas sana, kultivasi mereka cukup mengejutkan. Ujar dari Cengki, tapi di sini untuk sektemu, sektemu siapa? Aku nggak ingat. Ujar dari Cengki yang membuat Lee Seok-gi agak kesal tentunya. Kau tidak ingat sektemu, bahkan sektemu hampir saja hancur gara-gara kau dan kau tidak mengingatnya. Boom. Di sini Lee Seok-gi pun kesal dan dia langsung melepaskan sebuah serangan, tapi tentunya dengan cukup mudah Cengki menghentikannya. Sword Indian tingkat 4. Ujar dari Cengki yang sadar betul kalau Lee Seok-gi memiliki Sword Indian, tapi di sini dengan satu gerakan saja dia berhasil membuat Lee Seok-gi mundur. Tapi sayangnya kau masih belum layak untuk diriku. Ujar dari Cengki yang membuat Lee Seok-gi dia berujar, wow, benarkah? Dan di sini Lee Seok-gi dia pun mengejutkan Cengki karena memang saat ini tiba-tiba saja air yang ada di bawahnya mulai bergejolak yang membuatnya pun sadar kalau sepertinya Lee Seok-gi memiliki kekuatan spiritual air. Dan untuk bocah wartawan yang ada di bawah sana kini dia pun diangkat oleh gadis Yan karena betul aja ini bocah bakal mengganggu nantinya jika dia ada di tengah-tengah pertandingan. Dan untuk bocah ini tentunya dia pun mengucapkan terima kasihnya karena dia telah diselamatkan. Oh, terima kasih Nona cantik, ujar dari bocah ini. Tapi di sini untuk bocah ini dia tidak punya waktu juga untuk mengagumi dua kecantikan itu, tapi dia kini fokus dengan pertandingan itu dan dia juga mulai melakukan siaran live stream. Sedangkan untuk bocah cantik, dia pun sadar kalau lawannya memiliki kekuatan spiritual air. Dan di sini untuk Lee Seok-gi dia pun menggunakan segalanya. Dia menggunakan kekuatan tempurnya dan juga kekuatan spiritualnya, dan dia kini tidak segan-segan untuk langsung mengeluarkan item miliknya karena dia tahu lawan ini bukanlah kaleng-kaleng. Dan dia juga berujar, kau sebelumnya mengatakan kalau kau tidak ingat dengan sektemu. Baiklah, kalau begitu aku cuma perlu untuk membuatmu mengingatnya. Ujar dari Lee Seok-gi yang agak sedikit keren juga gayanya. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga memancarkan energi spiritual air miliknya yang membuat Cengki dia pun agak sedikit kesal pula. Dasar bocah sombong, kau hanya ada di rank ketiga dan kau masih berani berdiri di depanku. Menyedihkan. Dan kesombongan seperti itu hanya akan menyebabkan kau berakhir. Ujar dari Cengki yang yakin juga dia dapat mengalahkan Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun langsung maju ke depan dan dia pun langsung berbenturan energi di antara keduanya. Dan aksi yang ditunjukkan oleh Lee Seok-gi kini cukup seru juga, dan itu terlihat dipantau dan disiarkan live stream oleh bocah player itu. Dan untuk mereka yang menyaksikannya yaitu Kian dan juga Sian, dia juga tidak menyangka kalau ternyata ada seseorang yang memiliki kemampuan spiritual api. Wah, luar biasa. Identitasnya siapa dia? Dicap dari Kian. Tapi di sini untuk Sian dia pun tahu wajar saja bagi adik junior Kian ini nggak tahu siapa yang ada di bawah sana. Ya, cukup wajar jika kau tidak tahu siapa dia. Tapi kau pasti pernah mendengar namanya. Ujar dari Nona Sian ini karena dia adalah Cengki. Cengki. Mendengar hal itu tentunya membuat Kian dia pun cukup terkejut karena dia juga tahu nama itu karena memang nama itu sudah melejit di dulu. Karena memang sebelumnya bukankah itu dia adalah murid dari Master Sekte Pedang dan dia memiliki kekuatan atribut api dan dia bukankah memiliki tubuh spesial api juga. Ujar dari gadis ini, dan hal itu juga dibenarkan oleh Nona Sian. Dan apa yang didengar oleh bocah ini, si bocah player tentunya langsung tersebar di live stream itu juga. Sedangkan untuk pertandingan itu sendiri saat ini Lee Seok-gi dia masih jual beli serangan. Tapi di sini melihat pertandingan itu di sini untuk Nona Sian dia pun tahu kalau saat ini Lee Seok-gi ranknya cuma ada di rank ketiga dan cukup sulit bagi dirinya untuk dapat mengalahkan Cengki. Terlebih lagi Cengki dia ada di rank 5 dan aku udah di rank ke-6, tapi dia tidak mencoba untuk melarikan diri. Ujian dari Nona Sian juga, tapi dia juga tahu kalau dia tidak mungkin dapat membiarkan Lee Seok-gi kenapa jika Lee Seok-gi nggak sanggup melawan bocah itu. Maka dari itu kini dia pun langsung menggunakan battle armor miliknya. Dan melihat Nona seniornya Bibi martialnya kini menggunakan pakaian tempurnya membuat Kian dia pun berpikir apakah bibinya juga akan turun tangan langsung. Dan jika bibinya turun tangan langsung ya maka pertandingan ini akan cepat selesai. Tapi di dalam pertandingan itu sendiri saat ini tentunya Lee Seok-gi dia pun masih berselisih dengan bocah itu seperti yang diharapkan.
Dia sungguh sangat kuat. Dia dah di rank 5 dan aku saat ini hanya ada di rank ketiga. Dan ini murni perbedaan level kultivasi, ucap dari Shogi. Maka dari itulah kini Shogi dia pun dia pun melakukan sebuah penerobosan langsung naik level dari yang sebelumnya ada di rank 30 ataupun level 30. Dia pun langsung melejit langsung naik level dengan sangat-sangat instan dan juga banyak yang mengejutkan bagi Cenki dan juga mereka berdua yang melihatnya. Apa? Shogi dia melakukan penerobosan seperti ini? Ucap dari mereka juga yang bingung karena memang untuk Shogi saat ini dia pun dia telah mencapai rank 39, naik 9 level dalam satu gerakan. Dan itu jelas mengejutkan bagi mereka semua yang melihatnya. Dan dia langsung ada di puncak dari rank 3 dan satu langkah lagi dia mencapai rank keempat. Dan untuk Shogi, sebenarnya aku bisa langsung naik level dengan lebih tinggi lagi karena memang aku memiliki poin XP yang cukup banyak, tapi tidak untuk saat ini. Ucap dari Shogi. Dan di sini Shogi dia juga tahu apa yang harus dia lakukan karena memang tiba-tiba saja sistem memberitahukan kepada Shogi kalau dia mendapatkan sebuah misi baru, yaitu mengalahkan seorang mata-mata yang dimiliki oleh sekte ataupun asosiasi Purple Moon yang ada di sekitaran mereka, yang membuat Shogi dia pun bingung. Apa? Asosiasi Purple Moon ada di tempat ini? Di mana dia? Ucap dari Shogi yang mencari juga di mana mata-mata itu. Tapi di sini dia juga masih harus berselisih dengan Cenki dan melihat Shogi yang celengak-celenguk jelas membuat Cenki dia pun kesal dan dia kini langsung melepaskan sebuah serangan ke arah Shogi. Dan untuk Shogi dia pun masih dapat menghentikannya karena memang di tempat inilah ada di atas air dan air adalah kekuatan utama dari Shogi. Di sini Shogi dia juga tahu kalau misi utamanya adalah mengalahkan orang ini. Tapi kau ingin mengalahkanku hanya dengan seperti itu? Tidak mungkin, ucap dari Shogi. Tapi di sini melihat Shogi yang masih dapat bertahan tentunya membuat bocah ini dia pun sungguh sangat kesal dan dia tidak terima dan dia kembali melepaskan sebuah serangan lagi untuk segera menghabisi Shogi. Tapi sayangnya hal itu tidak berguna, dapat dihentikan oleh Shogi dengan cukup mudah. Dimana juga Shogi dia berujar, akhirnya aku melihatmu. Lihatlah apa yang akan tertulis di wajahmu, penuh dengan kecemburuan. Ucap dari Shogi yang membuat bocah itu dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh Shogi dan kini dia mulai menyerang Shogi dengan segala arah dengan menyerang sembrono yang membuat Shogi dia berujar, kau telah dilulukan sebagai jenius sejati namun kau tidak pernah menjadi murid dari seorang Sofraken. Menyedihkan. Ucap dari Shogi. Ternyata walaupun kau cukup kuat dan berbakat tapi kau tidak sebaik itu. Dan sepertinya itu adalah salah satu alasan kau menjadi memiliki kebencian seperti itu. Ya kan? Ucap dari Shogi yang membuat bocah Cenki dia pun kesal. Tapi di sini dia pun juga terhantam dengan kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh Shogi yang membuat bocah ini dia pun juga bingung. Apa? Aku memiliki kebencian seperti itu kah? Pikir dari bocah ini juga yang mulai introspeksi diri. Tapi hal itu tidaklah berguna untuk saat ini. Dan di sini Shogi dia pun terus memberikan sebuah serangan yang membuat bocah ini dia hanya dapat bertahan. Diamlah, kau terlalu banyak omong kosong, ucap dari bocah Cenki ini. Dan kini dia pun kembali mencoba untuk dapat menyerang Shogi dengan serangan counter. Tapi di sini dia tidak peduli karena dia memiliki tubuh immortal dan kau tidak mungkin dapat mengalahkanku, ucap dari Cenki. Dan untuk Shogi, menyebalkan. Kau memang akan memiliki tubuh immortal tapi ketika kau telah mencapai rank 7. Tapi untuk saat ini tentunya tidak. Ucap dari Shogi yang kini dia pun mengeluarkan kekuatan miliknya. Dan kali ini Shogi dia pun mengeluarkan Sword Heart miliknya. Dan itu terlihat sungguh sangat kuat hingga membuat Cenki tubuhnya kini tidak dapat bergerak. Karena memang ini adalah kekuatan serangan spiritual, kekuatan dari Sword Heart yang membuat Cenki tubuhnya tidak dapat bergerak. Apa nih? Aku belum menyerap sepenuhnya dari Soul Jade. Jadi ini sulit bagi diriku, ucap dari bocah ini. Tapi di sini dia pun tahu ketika ada sebuah celah dia pun memanfaatkan untuk segera kabur. Dan dia juga tahu saat ini dia belum memiliki tubuh immortal dan dia tidak mungkin dapat mengalahkan Shogi. Tidak, aku harus pergi dulu, ucap dari bocah ini. Dan dia kini memutuskan untuk melarikan diri. Dan untuk Shogi yang melihat lawannya ingin kabur, kau ingin kabur kah? Enak sekali, ucap dari Shogi. Maka dari itulah di sini Shogi dia pun langsung melompat dan dia kini menyiapkan sebuah serangan. Dan untuk Cenki dia pun juga terkejut ketika di sini dia terkena serangan dari Shogi. Apalagi serangan yang diberikan oleh Shogi cukup unik di mana itu membuat Cenki dia pun tersungkur. Dan untuk Shogi
dia mengincar soul jade yang ada di dalam tubuh dari Cenki yang membuat Lu Xiaoqi dia berujar, "Ho, kau memiliki tubuh abadikah? Hei, tidak, selama ini tidak ada bersama dengan dirimu, kau tidak berguna." Ucap dari Lu Xiaoqi yang membuat Cenki dia pun shock. Bagaimana bisa Lu Xiaoqi mengetahui di mana posisi soul jade yang telah dia simpan ke kau? Bagaimana bisa kau tahu? Ucap dari Cenki. Tapi di sini melihat Lu Xiaoqi yang mengambil soul jade itu membuat Patua Menara yang melihatnya dia benar-benar meluka. Wah, apa-apaan ini? Dia dapat melakukan sebuah penerobosan 9 kali dalam satu waktu. Gila! Ujian dari Patua ini yang tidak terima melihat aksi yang ditunjukkan oleh Lu Xiaoqi. Tapi di sini untuk Tetua Menara dia juga bingung bagaimana bisa Lu Xiaoqi melakukan itu. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bahkan tidak tidak seperti itu. Ujar dari orang ini, Tetua Menara ini. Siapa orang dia itu sebenarnya hingga dia dapat membuat Master Menara sampai ketakutan seperti ini? Ujar dari gadis ini. Dan untuk Patua Menara dia pun benar-benar murka. Wah, bagaimana bisa dia tahu soul jade itu? Ujar dari Patua ini. Tapi di sini untuk Tetua Menara ini dia pun juga semakin penasaran pula dengan sosok dari Lu Xiaoqi. Dan untuk Master Menara, wah, dia pun marah, dia pun kesal dan dia tidak terima dengan ini semua. Tapi dia juga berujar, "Tidak, aku belum kalah dan aku masih punya rencana cadangan lagi. Ya, caturku masih ada. Ujar dari orang tua ini yang kesal karena dia juga tahu saat ini permainannya lagi-lagi telah digagalkan oleh Lu Xiaoqi. Sedangkan Lu Xiaoqi sendiri saat ini, kemampuan immortalmu berasal dari soul jade ini dan aku sudah mengetahui itu." Ucap dari Lu Xiaoqi. Dan ternyata aksi yang ditunjukkan oleh Lu Xiaoqi lagi-lagi tentunya terekam oleh bocah player itu dan disiarkan maksudnya. Waduh, disiarkan secara live stream yang membuat tentunya Lu Xiaoqi menarik perhatian bagi banyak player-player baru. Dan untuk Lu Xiaoqi, semua energi yang kau miliki berasal dari benda ini. Jadi, jika kau tidak memiliki benda ini, maka kau tidak berguna. Ucap dari Lu Xiaoqi. Dan kau tidak lagi memiliki tubuh immortal. Kau adalah orang yang harusnya udah tidak ada lagi di dunia ini. Aku dapat menghabisimu sekali lagi jika kau datang lagi dan lagi kau datang, aku habisi lagi. Ucap dari Lu Xiaoqi yang membuat Cenki dia pun kesal dan dia kini meminta soul jade itu dikembalikan kepada dirinya. Tapi nggak guna dong untuk Lu Xiaoqi. Dan cukup mudah di sini Lu Xiaoqi dia pun melepaskan genggaman bocah itu dari item yang ada bersama dengan dirinya. Dan di sini Lu Xiaoqi dia juga berujar, saat ini umpan juga telah terpasang. Kultivator iblis yang sedang bersembunyi harusnya dia akan mengambil umpan ini. Jam dari Lu Xiaoqi. Dan untuk umpannya sepertinya adalah si Cenki ini sendiri. Karena memang ketika Cenki ingin mengambil soul jade yang ada di lengan dari Lu Xiaoqi, di sini Cenki dia nggak bisa melakukannya karena memang dia udah lagi tidak berguna. Dan melihat Cenki yang tidak lagi berguna membuat sosok kultivator iblis itu dia pun tahu kalau dia tidak ada lagi gunanya di tempat ini dan dia harus segera kabur melaporkan ini semua kepada pimpinannya. Tapi ketika dia akan kabur, terdapat sebuah notifikasi sistem yang membuat Lu Xiaoqi dia pun tahu kemana arah orang itu. Tapi di sini ketika Lu Xiaoqi akan menghajar sosok kultivator itu yang ingin kabur, di sini ternyata ada yang menghajar duluan kultivator itu. Bukanlah Lu Xiaoqi tapi sosok yang baru saja datang, dan yang datang itu adalah gadis Xian yang melakukannya untuk Lu Xiaoqi, di mana dia juga berujar, "Hei, apakah kau baik-baik saja?" Ucap dari gadis Xian. Melihat ini gadis Xian, Nona Xian akhirnya turun tangan tentunya menotis bagi mereka semua yang ada di tempat ini. Apalagi Nona Xian dia pun melepaskan sebuah serangan untuk menghancurkan seekor beast yang tiba-tiba saja datang mencoba melindungi kultivator iblis itu. Dan apa yang dilakukan oleh gadis Xian juga terlihat di kamera itu yang membuat kini tentunya mengejutkan bagi para player-player yang melihat ini semua. Dan mereka pun sungguh sangat antusias dengan apa yang dilakukan oleh Lu Xiaoqi dan juga pasangannya. Dan itu langsung viral dong. Dan untuk aksi yang ditunjukkan oleh gadis Xian yang melepaskan sebuah serangan tentunya membuat sosok yang ada di depannya itu langsung tumbang. Tapi tidak dengan kultivator iblisnya, dia pun langsung terengah-engah karena sebelumnya dia dilindungi oleh beast miliknya. Dan kini dialah yang masih utuh dan dia juga harus menghadapi Lu Xiaoqi dan juga kekasihnya. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat mengerikan bagi dirinya. Dan apa yang akan terjadi dengan bocah ini akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya.